sepak bola. Ya, gue mau bahas ya match Liga Champion yang baru kelar. Kita mulai yang pertama dari Rennes ketemu Chelsea. Ya, ini juga jadi yang penentuan juga kan di awalnya apakah Chelsea akan lolos minggu ini atau minggu depan. Namun nyatanya mereka lolos lebih cepat ya, 2 minggu ini. Ya, untuk skuadnya sebenarnya Chelsea ini nggak nggak menurunkan pengatur serangannya mereka lah. Kan biasanya kalau Chelsea kan mengandalkan Ziyech yang di sisi sayap kanan tuh. Namun kan di sini nyatanya mereka si Lampard nih lebih memilih menurunkan Hudson-Odoi. Jadi otomatis di sini Chelsea agak kesulitan ya, terutama di babak pertama. Setelah gol Hudson-Odoi di 20 menit awal itu, permainan Chelsea habis itu amblas sama sekali. Lebih sering dilakukan penyerangan oleh Rennes. Ya, namun kan tim sekelas Rennes ini kan untuk finishingnya nggak bagus kan. Jadi otomatis ya beruntung juga kiper Luke Mendy jadi berapa kali save, udah gitu punya back sekali Thiago Silva kan. Jadi masih aman lah untuk Chelsea di sini. Ya walaupun Ben Chilwell melakukan 2 kali blunder, namun nyatanya kan dengan back sekelas Thiago Silva dapat diatasi. Ya itu juga catatan juga ke Lampard nanti lah ke depannya. Ya beruntung juga di sini Chelsea menang tipis ya 2-1 ya. Ya ini salah satu catatan juga kenapa Chelsea gampang diobok-obok oleh Rennes. Karena apa? Karena kan di jangkar sini kan Chelsea mainnya nih 4-2-3-1 nih. Nah, biasanya kan di sini kan Kante nih. Sini biasanya Jorginho atau Kovacic. Nah, namun di match ini kan Kovacic dengan Jorginho dipasang berbarengan, Kante dicadangin. Jadi otomatis kalau Chelsea melakukan penyerangan nih, 2 pivot ini maju. Nah, pas di sini timbullah lubang satu. Nah, jadi inilah yang dimanfaatkan oleh pemain Rennes ini untuk bisa masuk ke sini. Nah, ya ini dia otomatis ya Rennes dapat lebih menciptakan banyak peluang lah ketimbang Chelsea. Ya beruntung kan kiper lo sekelas Mendy, jadi otomatis masih bisa dijaga. Ya selain itu juga gol terakhir juga dari Giroud itu juga patut diapresiasi ya. Jadi kan si Werner juga nggak egois lah memanfaatkan bola muntah yang dia lebih melihat Giroud yang lebih kosong, sehingga Giroud dapat menyundul umpan tersebut gol. Ya 2-1 lah. Chelsea juga nggak main bagus sebenarnya di sini, namun ketimbang Rennes yang nggak bisa finishing, jadi otomatis Chelsea lebih layak menang di sini. Ya, lalu kita ke match selanjutnya. Ada Juventus ketemu Ferencváros. Ya Juventus sebenarnya di sini agak kesulitan menembus pertahanan Grendel dari tim Ferencváros ini ya. Ya Ferencváros main formasi 5-4-1, jadi otomatis lebih defensif lah. Ya Juventus masih beruntung mereka punya striker kayak Ronaldo gitu yang bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun, ya bisa cetak gol 1, lalu satu lagi lewat Morata 2-1. Ya awalnya juga mereka sempat ketinggalan dulu. Ya untuk penampilan secara overall untuk Juve ya lumayan lah, cuman kalau misalkan dibilang bagus enggak juga. Ya Juventus juga berpeluang, tinggal butuh 1 poin lagi untuk lolos ke babak selanjutnya. Ya atau misalkan udah bisa dibilang 99% lolos lah ke babak selanjutnya. Ya lalu untuk match selanjutnya ke lawan Dinamo Kiev ketemu Barcelona. Ya di sini kan, nah ini gue kasih lihat deh. Nah di sini kan awalnya di babak pertama Barca agak tampil grogi ya, karena kan Barca di sini mainnya benar-benar full Barca B lah ibarat, dengan Brad White di sini, lalu di sini Pedri, Coutinho, Trincao, Alena, Pjanic, Des. Ya di sini Lenglet, Mingueza, Firpo, nah kipernya Ter Stegen. Nah jadi otomatis di babak pertama itu si Barca lebih mengandalkan otak serangannya dari Coutinho di sini, yang apakah dia akan melakukan umpan kepada si Pedri atau Trincao, atau malah umpan rumbosin kepada Brad White. Jadi otomatis ini nih lebih gampang di pressing deh. Nah, ketika Coutinho sudah di sini dengan Brad White, nah kayak gini. Nah, di sini Coutinho-nya di sini nih gampang lebih dipotong tuh.
Jadi umpan gini nih dipotong 4 pemain. Jadi otomatis umpannya nih gampang banget dipotong dengan 4 pemain ini yang dilakukan oleh Dinamo Kiev di babak pertama. Ya, lalu masuk ke babak kedua. Nah, di babak kedua untuk aliran bola Barca nggak lagi mengandalkan Coutinho saja. Namun di sini juga dari sisi wingbacknya, terutama Sergi Des ini juga ikut lebih aktif dalam membantu serangan. Nah, terlihat juga di sini juga Pjanic juga aktif juga untuk maju ya. Jadi untuk aliran bolanya di sini nggak cuma dari Coutinho doang, namun di sini juga ada Des, ya Trincao Soso lah. Nah, di sini ada si Pjanic. Nah, di sini kan jadi peralihan ini nggak cuma dari Coutinho doang, namun ada Pjanic, sehingga si pertahanan Dinamo Kiev ini agak goyang ya. Tertimbul juga nih gol nih dari si Sergi Des ini, karena pertahanan Dinamo Kiev ini teralihkan oleh Pjanic di sini nih. Nah, lalu selain itu juga untuk gol kedua, ketiga, keempat, yaitu juga udah merupakan bonus lah dari Kiev lah, karena itu kan gol-gol yang nggak perlu juga sebenarnya selain gol pertama. Ya, Barca layak dapat 3 poin juga di sini dengan penampilan build up serangan yang cukup bagus dengan kategori Barca B. Ya, dapat 3 poin dan lolos ke babak selanjutnya untuk Barcelona. Ya, lalu match selanjutnya MU ketemu Barca Sekir. Ya, ini Barca Sekir sebenarnya kan bukan tim papan atas juga lah ibaratkan untuk di Liga Champions. Ya, untuk MU di sini main formasi 4-2-3-1. Ya, sambil gua susun dah nih. Ya, MU main 4-2-3-1 dengan seperti biasa nih. Bruno di tengah. Lalu sininya Martial, sininya Rashford, depannya Cavani. Nah, sebelum Bruno diganti, nah, inilah. Sebelum Bruno diganti nih, perhatian peralihan back ini teralihkan oleh Cavani nih. Cavani bisa membuka ruang dengan menarik 4 pemain ya, sehingga kan si Bruno bisa masuk ya. Ketika akhirlah itu gol kedua tuh kalau nggak salah. Gol kedua, lalu gol pertama juga kan dari set piece yang menyambut bola mentah, nggak ada yang jaga, cetak gol. Ya, itulah merupakan salah satu kelebihan Cavani ya. Dia bisa menarik sampai sekitar 4 pemain ya di sini, sehingga untuk lini keduanya nih, kalau di sini kan kasusnya Bruno nih, jadi dia lebih enak untuk masuk cetak gol. Ya, itu sebenarnya strategi klasik sih sebenarnya di sini. Cuman kan ya lu klub kayak Istanbul gitu kan, Istanbul Başakşehir ini nggak terlalu bagus lah untuk build up pertahanannya. Cuman kalau misalkan pelatih lu pintar sih bisa bisa baca sih strategi kayak gini, strategi yang klasik. Ya, MU dapat 3 poin dan 80% lolos ke babak selanjutnya. Ya, lalu match terakhir PSG ketemu Leipzig. Ya, PSG di sini, sambil gue susun lagi nih biar enak. PSG main formasi 4-3-3. Lawannya Leipzig juga 4-3-3. Ya, PSG lawan Leipzig 4-3-3 dengan trio seperti biasa, Di Maria, Mbappe, Neymar. Ya, sebenarnya selain dari gol penalti ya si Neymar di babak pertama, otomatis praktis nggak ada gol lagi di sini. Namun di sini gue mau soroti penampilan Leipzig ya di sini ya, karena mereka nih build up serangannya nih bagus nih, terutama dari sisinya si Angelino nih. Dari sisinya Angelino, lalu dari Olmo yang di sini, Haidara di sini, nah kelihatan nggak? Forsberg, terus ini Sabitzer, sini ini si Olsen di sini, terus ini si Nkunku di sini, besar ke belakang. Nah, ini dari trio ini nih si siapa namanya, si Haidaranya nih dia agak ke belakang nih. Ini yang sebagai back terakhir lah ibaratnya. Nah, di sini ibaratnya nih, di sini nih dari Sabitzer dari menembus dari sisi kanan, lalu si Forsberg di tengah, lalu di sini si Angelino. Nah, di sini si Olmo nih. Nah, ini.
Olmo, Paulsen, lalu di sini Kuku. Nah sebenarnya praktis serangannya si Leipzig nggak cuma dari satu ya, namun dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah bermuaranya selalu kepada Paulsen. Namun kan di sini nyatanya kan Paulsen nggak punya finishing yang bagus, jadi otomatis ketika bola yang dilambungkan ke sisi penyerangan ini otomatis gampang banget dimentahkan. Jadi otomatis pemain Leipzig-nya agak frustasi ya di sini ya, sehingga di beberapa menit terakhir tuh mereka lebih sering memancarkan serangan dari luar kotak penalti seperti yang dilakukan oleh baik dari Sabitzer ataupun dari Forsberg. Nah, kayak gini, rindang dari luar kotak penalti. Ya sebenarnya itu klasik sih permasalahannya Leipzig ya, karena dari lu punya pemain ada 1, 2 nih, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 pemain di depan bola. Namun satu pemainnya ini nggak bisa cetak gol, jadi otomatis gamenya selesai. Nggak ada yang bisa cetak gol dan selesai untuk Leipzig di sini. Ya, selain itu juga membuka asa untuk PSG lolos ya ke babak selanjutnya. Ya sebenarnya gue mau soroti permainan PSG juga sebenarnya di sini nggak terlalu bagus-bagus banget. Mereka lebih menunggu bola dengan mengincar counter ya, dengan Di Maria, Mbappe, dengan Neymar yang larinya cepat kayak ampun-ampunan itu. Namun nyatanya di sini kan beberapa kali juga dimentahkan oleh back, terutama dari Konate dengan Upamecano, itu dua back itu. Ya praktis untuk penampilan PSG dan Leipzig ini seimbang di sini. Cuman masalah bedanya di finishingnya aja. Karena Leipzig nggak bisa finishing di sini. Ya oke, sekian dulu.